Pemirsa, di program Bukan Jalan-Jalan Biasa kali ini, saya akan mengajak pemirsa berkunjung ke 4 kota di Arab Saudi, yaitu Madinah, Mekah, Thaif, dan Jeddah. Destinasi pertama adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah, belajar, dan berdoa bagi umat Islam seluruh dunia. Dengan luas kurang lebih 400.500 meter persegi, masjid ini dapat menampung hingga 1 juta jemaah. Masjid Nabawi selalu ramai baik saat sholat maupun sepanjang hari. Arsitekturnya menggabungkan gaya Islam klasik dan modern. Dengan atap bisa dibuka, sistem penyejukan udara, dan sistem audio yang memudahkan jemaah mendengar azan dan khutbah. Suasana damai di masjid membuat para jemaah betah beribadah dan mendalami doa. Pemirsa, Masjid Nabawi merupakan salah satu tempat ibadah yang paling ramai dikunjungi saat ibadah umroh. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk merasakan seperti apa ibadah salat di Masjid Nabawi. Bersama saya Goldi Gumilang, ikuti perjalanan saya. Kali ini saya berkesempatan mengikuti sholat Jumat di Masjid Nabawi. Meskipun ramai, saya berhasil menemukan tempat di lantai atas. Salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan besar. Pahalanya dilipat gandakan hingga 1000 kali dibandingkan masjid lain kecuali Masjidil Haram. Masjid Nabawi termasuk salah satu dari 3 masjid utama yang dianjurkan untuk dikunjungi bersama Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Selama berada di masjid, para jemaah dapat berjalan di lorong-lorong masjid, menunaikan salat sunnah, berdoa, atau sekedar menikmati suasana spiritual. Selesai salat, para jemaah menikmati air Zam-Zam yang tersedia gratis di berbagai titik di masjid. Air ini dipercaya memiliki keutamaan dan kearifan spiritual, serta menjadi simbol berkah bagi yang meminumnya. Jadi kurang afdol jika sehabis sholat tidak meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini sendiri tersedia di sejumlah titik atau di banyak titik di Masjid Nabawi, dan jumlahnya ini ribuan pemirsa, sehingga untuk jemaah yang ingin meminum air Zam-Zam ini bisa langsung singgah ataupun mencari dispenser ataupun titik-titik yang ada air Zam-Zam. Kita coba minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dari Masjid Nabawi, saya bersama rombongan jemaah asal Indonesia menuju Miqat Bir Ali untuk memulai niat ikhram. Selama perjalanan, Mutawif memberikan penjelasan tentang rukun umroh, tata cara tawaf, sa'i, dan hal-hal yang harus dihindari saat memakai ikhram. Para jemaah memperhatikan dengan serius, memanfaatkan waktu untuk berdoa dan menyiapkan diri secara spiritual. Sekarang kita sampai di Masjid Bir Ali, di mana setelah ini akan melaksanakan niat umroh atau miqat di perjalanan menuju Mekah. Miqat Bir Ali terletak kurang lebih 12 km dari Masjid Nabawi. Kawasan ini dilengkapi masjid besar, tempat wudhu, area mandi, dan parkiran luas. Nama Bir Ali berasal dari sumur yang dikaitkan dengan Ali bin Abu Thalib, sehingga menjadi sebutan populer hingga saat ini. Di sini jemaah memulai niat ikhram sebelum menuju Mekah. Setelah dari Miqat, rombongan menuju Mekah menggunakan kereta cepat Haramain dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 2,5 jam, memangkas waktu dibandingkan transportasi biasa. Kereta dirancang khusus untuk jemaah haji dan umroh dengan kapasitas besar dan fasilitas modern. Setibanya di Mekah, saya dan para jemaah langsung menuntaskan rukun umroh, seperti tawaf, sa'i, dan tahalul. Perjalanan di Masjid Nabawi dan Miqat Bir Ali meninggalkan pengalaman spiritual yang mendalam.
Dari suasana masjid, kegiatan para jemaah, air zam-zam hingga persiapan ikram di mikot, semua menambah kedalaman iman. Setelah ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata religi di Tanah Suci. Tetapi bukan jalan-jalan biasa. Perjalanan menyusuri wisata religi di Tanah Suci berlanjut. Kali ini saya bersama jemaah umroh asal Indonesia mengikuti rangkaian City Tour di Kota Mekah. Dua di antaranya adalah Padang Arafah dan Jabal Rahmah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Padang Arafah menempuh jarak sekitar 20 km dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Sepanjang perjalanan, pemandangan Bukit Granit dan gurun pasir khas dataran Timur Tengah menyambut mata, memberikan pengalaman perjalanan yang eksotis dan menenangkan jiwa. Tibalah kami di Padang Arafah. Siang itu, kawasan Arafah ramai dikunjungi jemaah dari berbagai negara. Di sepanjang jalur pedestrian, banyak pedagang menjajakan tasbih, boneka, gamis hingga es krim. Pemirsa, saat ini kita sudah sampai di Padang Arafah, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang sering dikunjungi para jemaah umroh saat melakukan city tour di Kota Mekah. Jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 20 km dan tempat ini biasa dipakai untuk tempat wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat prosesi haji. Kita akan coba ekspor ke dalam dan juga coba menaiki bukit di sana. Ikuti perjalanan saya, Goldi Gumilang, dan juru kamera Arga Dumadi di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Padang Arafah memiliki luas sekitar 12,25 km persegi, menjadi lokasi penting dalam ibadah haji sebagai tempat wukuf. Di sini terdapat Masjid Namirah yang hanya digunakan pada tanggal 9 Zulhijjah untuk sholat jemaah haji. Masjid ini menjadi saksi khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat sebuah bukit dengan tugu putih di puncaknya yang dikenal sebagai Jabal Rahmah, ikon terkenal di kawasan ini. Jabal Rahmah memiliki keistimewaan tersendiri. Bukit setinggi kurang lebih 70 meter ini dipercaya sebagai lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah ratusan tahun. Selain nilai sejarahnya, bukit ini sering disebut Bukit Kasih Sayang karena banyak jemaah berdoa di sini untuk jodoh, keharmonisan keluarga, dan keberkahan hidup. Di tempat ini jamaah sekalian, tempat jamaah haji berkumpul di setiap tanggal 9 Zulhijjah, ya, atau yang kita kenal dengan nama Yaumul Arafah. Berbicara tentang Arafah, maka kita berbicara tentang tempat dan tentang hari. Hari ini kita sudah berada di tempatnya, namun kita belum berada di harinya karena hari ini bukan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Hari ini atau tempat ini akan menjadi sangat mulia, akan menjadi tempat yang sangat luar biasa. Tempat jamaah haji berkumpul di setiap tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan tempat ini juga sebagai tempat yang selalu dikunjungi, selalu didatangi di setiap kegiatan City Tour Mekah. Wajib setiap jamaah umroh dari berbagai macam negara pasti datang ke tempat ini, ya. Tempat Nabi SAW di tempat ini, di Padang Arafah ini, Nabi SAW khutbah terakhir atau yang dikenal dengan nama khutbah Arafah. Bahkan ketika Nabi berkhutbah Arafah, konon diceritakan juga bahwasanya Al-Quran ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam diturunkan di hari itu. Dan 3 bulan sepulang Nabi dari melaksanakan ibadah haji atau yang dikenal dengan nama Haji Wada, Nabi kita SAW ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal di kota Madinah. Ya, inilah Jabal Rahmah jamaah sekalian. Jabal yang juga dipercaya sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka diturunkan di muka bumi. Mereka dipisahkan oleh Allah, satu turun di Jeddah, satu turun di India, kemudian 100 tahun kemudian mereka berjumpa kembali dan titik pertemuan mereka berada di tempat ini. Makanya gunung ini diberi nama Jabal Rahmah yang dikenal dengan nama Gunung Kasih Sayang.
Setelah menyimak sejarah dan keistimewaan lokasi, saya bersama rombongan mulai mendaki Jabal Rahmah. Bukit ini memiliki tangga sekitar 1.600 hingga 1.700 anak tangga yang memudahkan jemaah mencapai puncak. Meski tidak terlalu tinggi, pendakian tetap menantang karena cuaca panas di tempat tersebut. Ya pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Kali ini kita mendaki di Bukit Kasih Sayang ataupun Jabal Rahmah, dimana bentar lagi kita akan mencapai puncak. Ini perjalanan dimudahkan dengan menggunakan tangga ya pemirsa. Bisa dilihat di belakang kami ini masih banyak jemaah yang ingin sama-sama untuk menuju ke puncak dari Jabal Rahmah. Di puncak bukit, jemaah melakukan sholat, berdoa, dan bersuah foto. Selain itu, jemaah juga menikmati panorama Bukit Granit dan pemandangan Padang Arafah yang luas. Banyak jemaah larut dalam doa, mengadahkan tangan memohon ampunan dan berkah bagi keluarga. Pemirsa, kita sudah sampai di puncak dari Jabal Rahmah. Dan di spot ini pemirsa, biasanya jemaah umroh ada yang melakukan ibadah, ada juga yang hanya bersuah foto bersama keluarga karena tempat ini juga di atas bukit sehingga pemandangan di sekitar Padang Arafah ini terlihat jelas. Sejumlah jemaah asal Indonesia mengaku terharu dan bersyukur bisa berada di Bukit Rahmah yang juga dikenal sebagai Bukit Kasih Sayang. Apalagi ini merupakan pengalaman pertama kali mereka mendaki puncak Bukit Rahmah. Alhamdulillah sangat membuka mata ya, karena selama ini kan cuma dengar ceritanya gitu. Tapi setelah melihat langsung cuman bisa subhanallah sama alhamdulillah aja. Seperti yang dibayangkan nggak sih? Wah, ini luar jauh dari ekspektasi saya. Ini beneran kelihatan bentuknya. Akhirnya juga bisa, alhamdulillah bisa mengunjungi tempat yang cukup monumental ini di Islam. Ini kan kita harus jalan jauh nih, capek nggak sih? Worth it sih buat Worth it sih, dikunjungi. Iya. benar. Bagus banget view-nya dari atas ini. Padang Arafah dan Jabal Rahmah menjadi tempat yang syarat sejarah dan spiritual. Berkunjung ke lokasi ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Itu tadi pemirsa, bukan jalan-jalan biasa di Padang Arafah, dan kita juga sudah menaiki Bukit Rahmah. Dan saat ini kita akan bergeser ke destinasi lain. Tetap bersama kami di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Setelah menyelesaikan perjalanan di Madinah dan Mekah, saya bersama rombongan jemaah asal Indonesia bergeser ke kota Thaif yang terletak di Pegunungan Hijau. Thaif terkenal dengan suasana sejuk, taman-taman buahnya, dan udara yang segar. Kota ini sering menjadi tujuan relaksasi bagi para jemaah setelah menghabiskan waktu di panasnya padang pasir Mekah. Di Thaif, kami menikmati makan siang khas nasi mandi Arab bersama jemaah umroh asal Indonesia. Nasi mandi itu dihidangkan dalam loyang besar, cukup untuk 4 orang. Suasana keluarga terasa akrab dengan aroma rempah dan daging yang membuat semua orang lapar menjadi semakin nikmat. Pemirsa, di salah-salah kunjungan kita ke kota Thaif, ini bersama jemaah asal Indonesia mampir dulu ke salah satu restoran dan ini menikmati nasi mandi. Memang budaya di Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah ini kalau makan bareng-bareng bisa jadi dalam satu loyang. Kita akan coba. Tadi saya udah ambil sedikit nasi mandinya, tapi di sini juga masih banyak. Terus ini ayamnya, tapi ayamnya digoreng ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah kalau di sini pemirsa kan cabenya gede-gede nih. Kita coba ya. Baru menikmati nasi mandi yang saya menghabiskan dulu. Nanti kita akan jalan-jalan ke salah satu pabrik pembuatan parfum mawar yang terkenal di Timur Tengah. Selesai menikmati nasi mandi, kami bergeser ke pabrik parfum kuno di Thaif. Terkenal dengan pembuatan minyak mawar dan parfum tradisional yang telah ada lebih dari 100 tahun.
Di dalam pabrik, terdapat tungku besar untuk menyuling bunga mawar dan berbagai botol kaca berdesain kuno untuk menampung minyak mawar. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa, kali ini kita menyambangi salah satu pabrik pembuatan parfum kuno yang berada di kota Taif, Arab Saudi, di mana lokasi ini terkenal dengan pembuatan parfum mawarnya. Bisa dilihat pemirsa, di ruangan ini terdapat penyulingan, kemudian juga ada kompor, tungku lawasnya atau tungku kunonya yang nantinya akan disaring dan berupa parfum. Ini pure terbuat dari mawar, cuma sekarang memang trennya sudah modern ya pemirsa, sehingga ini dijadikan destinasi wisata untuk para turis maupun jemaah umroh yang singgah di kota Taif. Di depan pabrik parfum kuno, terdapat toko parfum yang menawarkan berbagai macam botol dan aroma. Para jemaah dipersilahkan membeli langsung di tempat ini. Beberapa jemaah membeli parfum untuk keluarga di rumah. Terdapat berbagai merek parfum, mulai dari yang populer hingga yang modern, dengan harga bervariasi mulai Rp30 atau Rp120.000. Hari ini kita beli parfum varian blackout. Kita beli 10 biji. Oke, beli 10 biji. Dapat harga. Yang satu ditawar belum dikasih. Oh, oke. Yang satu ya. Dapat harga berapa aja itu, Mas? Yang satu ini 60. 60 ya, Pak ya? Jadi yang satu lagi ditawar 60 nggak dapat minta 70. Oke, ini baunya sama, Pak, belinya? Satu. Nggak beda yang itu. Oh ya, kalau yang 10 ini sama? Sama ya. Oke. Ini rencananya mau dipakai sendiri atau dibagiin sama saudara juga, Pak? Kasih saudara. Kan dibagi-bagi dua. Ini kan anak saya baru 7. Oke. Ya, sebelumnya memang ngincar buat beli parfum di sini atau gimana, Pak? Ya kepengennya sih. Itu buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Oke. Selesai menjelajahi Taif, rombongan kami bergeser ke Jeddah, kota pelabuhan modern yang menjadi pintu gerbang utama bagi para jemaah. Di sini, kami singgah di toko oleh-oleh murah, di mana pelayan bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Toko ini membuat proses belanjanya mudah dan menyenangkan, terutama bagi para jemaah yang tidak menguasai bahasa Arab. Toko ini menawarkan berbagai macam oleh-oleh, mulai dari kurma berbagai jenis, parfum, sajadah, coklat, hingga kacang khas Arab. Harganya bervariasi, mulai dari Rp10, memudahkan para jemaah untuk memilih sesuai selera dan budget. Ini uang Rp200, dan ini saya berada di salah satu toko di Jeddah, Arab Saudi. Rp200 ini bisa dapat oleh-oleh apa saja ya, bisa saya bawa ke tanah air atau ke Indonesia. Coba kita cari di sini. Ini kita dapat 2 coklat karamela, coklat Dubai dengan harga Rp60. Nah, Mas, bikin notanya. Kurma jenis kurma sapue ini 2 kilo Rp110. Rp200 ini saya dapat kurma, kemudian juga parfum dan juga coklat Dubai. Kita akan coba ya. Ibu halal ini satu semprot. Perjalanan saya di Tanah Suci mulai dari Madinah, Mekah, singgah di Taif, hingga Jeddah, memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi saya dan rombongan jemaah umroh. Dari kehangatan Masjid Nabawi, menuntaskan rukun ibadah umroh di Mekah, menikmati kuliner khas Taif hingga membeli oleh-oleh di Jeddah. Setiap momen memperkaya wawasan dan perjalanan spiritual saya di Tanah Suci. Ya, ke tempat oleh-oleh tadi pemirsa, sekaligus menutup episode kali ini di Bukan Jalan-Jalan Biasa episode negara Arab Saudi. Saya Goldi Gumilang dan juru kamera Arga Dumadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.